Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zafira, mahasiswi Universitas Negeri Padang, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi dengan NIM 18234013. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen pengetahuan. Selamat mendengarkan. Materi yang pertama adalah konsep informasi, data, pengetahuan, dan manajemen pengetahuan. Pengertian data dan informasi. Data adalah fakta, angka, atau hal kejadian tanpa konteks dan bersifat objektif. Sedangkan informasi adalah data yang telah diorganisasikan atau dikelola sehingga mempunyai arti. Biasanya dalam bentuk dokumen, audio, video, biasanya berupa pesan, ada pengirim dan penerima, dan mempunyai pengaruh. Karakteristik informasi. Yang pertama, luas informasi. Seberapa luas ruang lingkup informasi tersebut. Yang kedua, kepadatan informasi. Yang ketiga, frekuensi informasi. Dan yang keempat, waktu informasi. Waktu informasi tentang situasi yang telah dilalui dan akan dihadapi oleh organisasi tersebut di masa depan. Dan yang terakhir, sumber informasi. Sumber dari mana informasi tersebut didapat, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Definisi pengetahuan. Pengetahuan adalah kapasitas manusia untuk mengambil tindakan yang tepat pada situasi yang bervariasi dan tak pasti. Campuran dari pengalaman, nilai, informasi, dan wawasan yang merupakan kerangka untuk memahami pengalaman dan informasi baru. Perbedaan konsep data, informasi, dan pengetahuan. Data adalah hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian yang merupakan entiti yang dilengkapi dengan nilai tertentu. Entitas ini merupakan perlambangan yang mewakilkan objek atau konsep dalam dunia nyata. Sebagai contoh, daftar mahasiswa baru semester 1 jurusan Ilmu Perpustakaan dan Kearsifan Universitas Negeri Padang, kemudian daftar tersebut disampaikan kepada para dosen sebagai bahan absen. Berdasarkan data tersebut, para dosen memberikan informasi kepada mahasiswa bahwa peserta kuliah ilmu informasi berjumlah 350 yang terdiri atas 200 siswa berjenis kelamin perempuan dan 150 berjenis kelamin laki-laki. Ini adalah informasi dari para dosen. Selanjutnya, salah seorang siswa mempunyai gambaran pengetahuan bahwa jumlah siswa perempuan lebih banyak dibanding siswa laki-laki. Kemudian, siswa lain mempunyai pengetahuan yang berbeda bahwa peminat jurusan ilmu perpustakaan dan kearsipan sebagian besar adalah siswa perempuan. Jadi, dari gambaran ini, berdasarkan informasi yang sama, pengetahuan yang diterima seseorang bisa berbeda. Materi yang kedua adalah sistem manajemen pengetahuan. Definisi manajemen pengetahuan. Proses sistematik untuk menemukan, memilih, merorganisasikan, mencarikan, dan menyajikan informasi dengan cara tertentu yang dapat meningkatkan penguasaan pengetahuan dalam suatu bidang kajian yang spesifik. Atau secara umum adalah teknik untuk mengelola pengetahuan dalam organisasi untuk menciptakan nilai dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Gambaran lingkup kegiatan manajemen pengetahuan. Yang pertama, membangun ruang penyimpanan pengetahuan. Yang kedua, menyempurnakan akses ke pengetahuan. Yang ketiga, memperbaiki lingkungan pengetahuan. Dan yang keempat, mengelola pengetahuan sebagai kekayaan organisasi. Tujuan penerapan knowledge management. Yang pertama, penghematan waktu dan biaya. Dengan adanya sumber pengetahuan yang terstruktur dengan baik, maka organisasi akan mudah untuk menggunakan pengetahuan tersebut untuk konteks yang lain, sehingga organisasi akan dapat menghemat waktu dan biaya. Yang kedua, peningkatan aset pengetahuan. Sumber pengetahuan akan memberikan kemudahan kepada setiap karyawan untuk memanfaatkannya, sehingga proses pemanfaatan pengetahuan di lingkungan organisasi akan meningkat. Yang akhirnya proses kreativitas dan inovasi akan terdorong lebih luas dan setiap karyawan dapat meningkatkan kompetensinya. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi. Organisasi akan dapat dengan mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang terjadi. Yang keempat, peningkatan produktivitas. Pengetahuan yang sudah ada dapat digunakan ulang untuk proses atau produk yang akan dikembangkan, sehingga produktivitas dari organisasi akan meningkat. Pengaruh yang diberikan knowledge management terhadap proses bisnis organisasi. Yang pertama, penghematan waktu dan biaya. Yang kedua, peningkatan aset pengetahuan dan produktivitas. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi.
Tahap perkembangan manajemen pengetahuan dalam organisasi. Yang pertama, knowledge chaotic. Tak sadar konsep, tak ada proses informasi, dan tak ada sharing informasi. Yang kedua, knowledge aware. Sadar akan kebutuhan manajemen pengetahuan, ada beberapa proses manajemen pengetahuan dan teknologi, ada isu tentang sharing dan informasi. Yang ketiga, knowledge enable. Memanfaatkan manajemen pengetahuan, mengadopsi standar isu-isu berkaitan dengan budaya dan teknologi. Yang keempat, knowledge manage. Kerangka kerja yang terintegrasi merealisasikan manfaat isu-isu pada tahap sebelumnya teratasi. Yang kelima, knowledge centric. Manajemen pengetahuan merupakan bagian dari misi, nilai pengetahuan diakui dalam kapitalisasi pasar. Manajemen pengetahuan terintegrasi dalam budaya. Pentingnya knowledge management. Knowledge management dipandang penting karena implementasinya memberikan manfaat pada bidang operasi dalam pelayanan dan meningkatkan kompetensi personal, memelihara kesadaran knowledge dan inovasi serta pengembangan produk. Sebuah contoh betapa pentingnya peran knowledge management adalah apabila perusahaan menghadapi kasus pengunduran diri dari karyawan yang memiliki knowledge menonjol, sementara pada saat itu belum ada transfer knowledge bagi penggantinya. Bisa terjadi kepindahan karyawan itu diikuti dengan kepindahan pelanggan. Bagi organisasi yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan dalam organisasinya, perlu menyadari pertama, bahwa pengetahuan ada pada orang dan bukan pada sistem. Meskipun sistem punya data dan informasi yang dapat membantu proses pengetahuan. Materi yang ketiga adalah siklus manajemen pengetahuan. Dari bagian ini dapat dijelaskan langkah-langkah untuk membuat knowledge repository, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, acquire. Di sini perusahaan harus bekerja dengan sungguh-sungguh agar perusahaan tersebut dapat memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, juga perlu memperhatikan tentang ruang lingkup, intensitas, waktu, serta biaya yang nantinya akan dikeluarkan. Produk yang dihasilkan harus berkualitas tinggi sehingga dapat menghasilkan produk intelektual yang berkualitas tinggi pula. Yang kedua, refine, yaitu informasi-informasi yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya, kemudian diolah kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan dari suatu perusahaan. Selain itu, tidak lupa untuk memilih yang benar-benar memberikan nilai tambah pada informasi yang telah dipilih oleh perusahaan, sehingga informasi yang dipilih tepat pada sasaran. Yang ketiga, store, merupakan penggabungan dari kedua tahap sebelumnya, di mana informasi yang telah diseleksi kemudian disimpan dengan tujuan untuk digunakan masa depan jika sewaktu-waktu dibutuhkan, sehingga tidak perlu mencari informasi yang sama untuk kedua kalinya. Yang keempat, distribute, yaitu menyebarkan informasi yang telah diseleksi dan disimpan kepada sumber daya manusia pada perusahaan yang membutuhkan informasi tersebut. Proses penyebaran informasi dapat dilakukan melalui email, fax, maupun telepon. Yang kelima, present, yaitu sumber daya manusia pada perusahaan yang telah menggunakan informasi dari penyebaran informasi pada tahap sebelumnya, sehingga informasi yang dulu telah diseleksi, disimpan dan disebarkan, kemudian benar-benar digunakan pada perusahaan tersebut. Pendekatan ini menyediakan sejumlah analogi yang berguna, seperti gagasan platform produk dan platform proses informasi. Untuk menekankan pengertian pengolahan nilai tambah diperlukan dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan organisasi. Siklus knowledge management ini mempunyai peran utama yang terdiri dari menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi produk pengetahuan pada setiap tahap pengolahan pengetahuan. Berikut tahap yang dilakukan pada model ini. Yang pertama, get. Pada tahap ini, perusahaan mencari informasi yang dibutuhkan guna mengambil keputusan dalam merumuskan pemecahan masalah atau membuat inovasi baru untuk perusahaan tersebut. Yang kedua, use, yaitu perusahaan menerapkan pengetahuan baru yang mereka peroleh kemudian digunakan dalam pemecahan masalah untuk menyelesaikan kegiatan rutinitas dari pekerjaan mereka pada perusahaan. Selain itu, dengan cara menggunakan atau menerapkan inovasi baru pada perusahaan juga dapat meningkatkan produktivitas dari perusahaan. Yang ketiga, learn, yaitu proses belajar perusahaan dari pengalaman yang telah dimiliki untuk menciptakan pengetahuan baru guna untuk perusahaan agar dapat menciptakan inovasi baru dan memperbaiki kesalahan yang mereka hadapi. Yang keempat yaitu contribute, yaitu perusahaan berupaya untuk memberdayakan karyawan dengan cara berbagi pengetahuan yang mereka miliki.
Hal tersebut guna meningkatkan kinerja perusahaan. Yang kelima, assess. Tahap ini yaitu penilaian kualitas individu maupun kinerja perusahaan selama ini. Hal tersebut guna menyiapkan kebutuhan intelektual yang mereka butuhkan dalam menghadapi masa depan yang penuh dengan kompetitor. 6. Build. Menjelaskan bagaimana perusahaan membangun aset intelektual untuk kebutuhan masa depan perusahaan yang semakin banyak menghadapi persaingan. Yang terakhir, divest. Perusahaan melepaskan aset yang dirasa tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan, sehingga perusahaan tidak semakin rugi. Pendekatan ini menerangkan kerangka proses manajemen berjalan di dalam suatu perusahaan, dalam arti bagaimana suatu perusahaan dapat dipelihara, disebarkan, dan dapat menghasilkan sesuatu. MC Elroy membagi knowledge management ke dalam beberapa tahap. Yang pertama, knowledge production. Pada tahap ini, organisasi mencoba menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi dengan melakukan berbagai cara seperti formulasi, kodifikasi, dan evaluasi kinerja organisasi. Sehingga organisasi akan memperoleh pengetahuan mengenai sumber masalah yang selama ini menghambat jalan kinerja organisasi. Dan dengan mengetahui sumber masalah yang ada di organisasinya, maka pihak dalam organisasi tersebut dapat segera bertindak untuk mencari solusi dalam penyelesaian masalah tersebut. Yang kedua, knowledge integration. Untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh organisasi, maka pihak organisasi dapat melakukan beberapa cara yang kiranya dapat memberikan pengetahuan baru bagi organisasi dalam menyelesaikan masalah mereka. Tidak hanya terdapat satu cara untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas mereka. Akan tetapi, terdapat beberapa cara seperti mengirimkan, mencari, mendidik, dan berbagi pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Pendekatan ini menjelaskan tentang siklus daur hidup sebuah pengetahuan, di mana melibatkan proses pengetahuan produksi dan pengetahuan yang terintegrasi, dengan tahap menerima masukan-masukan yang berulang dimulai dari proses bisnis, kinerja, dan lain-lain, dari lingkungan internal maupun eksternal dari perusahaan itu sendiri. Tahap-tahap dari siklus ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, build, membangun. Pada tahap ini merupakan tahap awal yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Tahap ini sering disebut sebagai pondasi sebuah organisasi ketika membangun sebuah pengetahuan. Tanpa adanya tahap ini, organisasi tidak dapat melakukan kegiatan apapun untuk mengembangkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Pada tahap ini, organisasi membuat skema atau pondasi untuk memberitahu kepada semuanya mengenai apa-apa saja yang harus dilakukan organisasi ketika proses pembangunan sistem seperti kegiatan memperoleh, menganalisis, menciptakan, dan mengatur pengetahuan baru maupun yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan dari organisasi. Yang kedua, hold, memegang. Pada tahap ini menjelaskan mengenai bagaimana langkah perusahaan atau organisasi untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan. Pada tahap ini, perusahaan harus melihat kembali skema yang sebelumnya mereka buat untuk menunjukkan apakah proses dalam memperoleh informasi yang mereka lakukan benar atau justru proses yang mereka lakukan berada di jalur yang salah. Dengan adanya tahap ini, organisasi nantinya dapat memperoleh informasi yang benar-benar mereka butuhkan. Ketiga, pool. Pada tahap ini, organisasi yang telah memperoleh informasi, penyimpanan informasi, maka jika organisasi tersebut menginginkan untuk mempergunakan informasi yang telah mereka miliki, hanya tinggal mencari di tempat penyimpanan informasi yang telah disediakan. Yang keempat, use. Pada tahap ini, setelah informasi yang mereka butuhkan terpenuhi, maka organisasi mempergunakan informasi tersebut dalam kinerja operasional mereka. Pendekatan ini fokus terhadap 3 kondisi yang dibutuhkan dan disiapkan untuk sebuah organisasi untuk memacu suatu keberhasilan di dalam suatu bisnis, di mana membutuhkan sebuah bisnis dan pelanggan, sumber daya, dan mempunyai kemampuan untuk bertindak. Materi keempat adalah model manajemen pengetahuan. Dalam knowledge management atau manajemen pengetahuan, terdapat berbagai model yang dikemukakan oleh para ahli. Model knowledge management tersebut menggambarkan pendekatan holistik terhadap knowledge management. Model tersebut nantinya juga dapat diimplementasikan dan diuji coba untuk reliabilitas dan validitas. Definisi model. Model adalah teori dasar atau cara pandang yang fundamental dilandasi nilai-nilai tertentu dan berisikan teori pokok, asumsi, dan konsep. Dan definisi model knowledge management menggambarkan pendekatan holistic knowledge management.
telah direview, dikritik, dan didiskusikan secara ekstensif. Model telah diimplementasikan dan diuji coba untuk reliabilitas dan validitas. The Nonaka dan Takeuchi Knowledge Spiral Model. Dari pengetahuan tacit ke pengetahuan tacit, proses sosialisasi. Yang kedua, dari pengetahuan tacit ke pengetahuan eksplisit, proses eksternalisasi. Yang ketiga, dari pengetahuan eksplisit ke pengetahuan eksplisit, proses kombinasi. Dan yang keempat, dari pengetahuan eksplisit ke pengetahuan tacit, adalah proses internalisasi. Proses penciptaan pengetahuan. Yang pertama, selalu diawali dari individu. Yang kedua, pengetahuan personal. Yang ketiga, ditranslasi menjadi pengetahuan organisasi publik yang tersedia bagi orang lain. Yang keempat, proses bersifat kontinu, interaktif, dan spiral interaksi antara pengetahuan tacit dan eksplisit. Model spiral pengetahuan Nonaka dan Takeuchi. Proses sosialisasi, berbagi pengetahuan secara langsung. Pengetahuan tetap bersifat tacit, contohnya brainstorming. Proses eksternalisasi, memberikan bentuk yang terlihat dari pengetahuan tacit. Memerlukan perantara untuk mentransfer pengetahuan, contohnya jurnal. Proses kombinasi, mengkombinasikan potongan-potongan pengetahuan eksplisit ke dalam bentuk baru. Pengetahuan yang ada diurutkan dan disistematikan dalam sistem pengetahuan. Contohnya presentasi. Proses internalisasi, learning by doing, mengubah pengetahuan dan pengalaman yang dibagikan menjadi model mental individu sebagai basis dari pengetahuan tacit. Contohnya sistem database. Materi yang kelima adalah penangkapan dan kodifikasi pengetahuan. Tacit Knowledge Management, proses penangkapan pengalaman dan kepakaran individual di dalam organisasi dan membuatnya tersedia bagi yang membutuhkan. Sulit untuk menangkap pengetahuan, khususnya pengetahuan tacit. Penangkapan pengetahuan tacit. Penciptaan atau penangkapan pengetahuan mungkin dilakukan oleh individual atau kelompok yang bekerja pada organisasi. Pengetahuan yang tidak disertakan dalam memori organisasi, perusahaan tidak akan dapat mengatur pengetahuan yang dimiliki individual dalam organisasi. Penangkapan pengetahuan tacit pada level individu dan kelompok. Transfer dan transformasi kepakaran dan berharga dari sumber pengetahuan pakar dokumen menjadi gudang pengetahuan. Proses penangkapan pengetahuan tacit pada level organisasi. Grafting, migrasi pengetahuan antar perusahaan. Vicarious learning, observasi terhadap teknik atau prosedur perusahaan lain. Experiential learning, pengetahuan diciptakan dengan mencoba dan melakukan. Inventorial process, pembelajaran berada di dalam perusahaan dengan cara melakukan. Kodifikasi pengetahuan eksplisit. Kodifikasi dapat dilakukan melalui pemetaan kognitif, pohon keputusan, dan taksonomi pengetahuan. Materi yang keenam adalah sharing pengetahuan. Definisi sharing pengetahuan. Tujuan dari sharing pengetahuan. Faktor pelaksanaan sharing pengetahuan. Yang pertama ada faktor individu dan yang kedua ada faktor budaya organisasi. Ketiga, faktor struktur organisasi. Dan yang terakhir ada faktor teknologi.
Materi 11 implementasi manajemen pengetahuan.